sahabat jaga waktu, ada masa tambahan kita untuk ya. Jadi untuk pemeriksaan terakhir daripada panel B ada 30 minit. Boleh dimulakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'abak. Saya kiranya dipetik nama oleh Habib untuk jadi panel. Barangkali saya mungkin yang maratib yang paling rendah sekali itu tawakuf. Sebagaimana Habib kata, ada orang yang tuduh beliau Mu'tazilah, ada yang kata dia mirip-mirip Mu'tazilah, dan saya barangkalinya tawakuf di tengah-tengah. Ini karena Habib sebenarnya telah berwasiat dengan saya, dan ada beberapa mungkin rasa perlu diperjelas lah maksudnya, supaya tidak ada kekeliruan. Sebab itu sebenarnya saya yang rasa mempertemukan Habib dengan Baba Asyik ini, supaya tidak bermain di media sosial. Dan video saya itu yang Habib itu tuh sebelum Habib wasiat saya. Nah, sebelum Habib wasiat saya, dan bukan saya yang upload dan tadi delete, Baba Asyik yang upload dan tadi delete. Baik, kita terus. Dan saya pun telah minta maaf dengan Habib dalam WhatsApp. Cuma nak minta maaf secara terbuka itu perlu kepada penjelasan yang lebih tuntas lah. Mungkin saya mengharapkan dalam program ini ataupun dialog ini clear bahawasanya Habib Ali Bakir berfahaman ahli sunnah wal jamaah, tidak lagi daripada ahli sunnah wal jamaah. Gitu Pak. Kemudian kita masuk terus. Pertamanya, tentang ru'yatullah. Boleh dikatakan dia bukan hanya usul di dalam ahli sunnah wal jamaah, bahkan dia usul di dalam Islam itu karena sabit dengan nas. Nah, yaitu firaq yang lain pun boleh dikatakan mereka mengakui ru'yah, tetapi makna dia berbeza. Seperti Mujassimah, mereka mengisbatkan ru'yah, tetapi di atas dasar etika mereka itu Allah berjisim. Karena sebab itu mereka kata Allah Ta'ala boleh dilihat seperti begini. Nah, seperti gini. Sebelum lihat seperti ini. Itu i'tiqad Mujassimah. Kemudian Mu'tazilah, kalau dikatakan mereka mengingkari ru'yah, yakni mereka mengingkari makna hakiki bagi ru'yah. Tetapi mereka tetap mengisbatkan makna lazim, yaitu ilmu. Nah, ilmu daruri. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab Syarah Tahdzibil Kalam. Disebut di dalam ini. Wal qawlu min janibil mu'tazilati bi annahu yakni Musa alaihissalam talaba ilma daruriyah. Nah, satu pendapat daripada pihak Mu'tazilah bahwasanya Nabi Musa itu meminta kepada Allah, arini anzur ilaika, itu ialah meminta ilmu. Fatajawaza, dan melampauilah oleh Musa alaihissalam dengan perkataan birru'yat yani li'annahu lazimah, karena bahwasanya ilmu itu ialah lazim daripada ru'yah. Wa itlaqul ismul malzum ala lazim sya'un, dan itlaqkan malzum di atas lazim itu masyhur. Jadi di sisi Mu'tazilah ru'yah ialah ilmu. Nah, faka'annahu qala rabbi ja'alni 'aliman bika ilman daruriyah. Nah, hei Tuhan, jadikan aku seorang yang mengetahui dengan engkau hanya sebatas ilmu saja. Bika ilman daruriyah, akan sebagai ilmu yang daruri. Jadi kalau kita kata ru'yah bermakna ziyadatil ilmi faqat, hanya bertambah ilmu sahaja, agak seakan-akan seperti tawakuf, tapi agak seakan-akan seperti Mu'tazilah punya takwilan dan tafsirnya ya. Jadi kemudian kalau kita tengok di dalam kita, nah, makna ru'yah yang diisbat oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, terlebih dahulu, nah, kita mesti tahu dulu apa yang umum khusus dia di antara idrak dan ru'yah. Jadi setiap idrak itu belum tentu ru'yah. Nah, setiap idrak itu belum tentu ru'yah. Setiap mendapat itu belum tentu ru'yah. Karena ada idrak bila akil dia panggil ilmu. Setiap idrak belum tentu ru'yah. Tetapi setiap ru'yah pasti idrak. Setiap ru'yah pasti idrak. Baik. Disinilah saya kata saya tawakuf tentang Habib. Bila Habib wasiat saya bagi nas, barangkali saya yang silap paham, atau barangkali Habib yang silap paham. Bagaimana ya? Baik, dengar.
Eh, kalau kita buka di dalam kita ahli sunnah macam ini beberapa sama saja seperti yang Habib sebut tadi dah. Disebutkan makna ru'yah. I'lam annal murada minar ru'yati wal ibsar. Ketahuilah olehmu bahwasanya maksud dengan kata ru'yah dan ibsar, melihat. Nah, melihat, nampak, melihat itu halatun zaidatun 'alal ilmi. Ialah satu kelakuan, satu keadaan zaidatun yang lebih, yang asing, yang suku sakat, yang lebih, yang asing, suku sakat data ilmu. Artinya apa? Dia bukan sekadar ilmu. Dia sesuatu yang lebih, yang asing, yang lain daripada ilmu. Karena apa? Karena ilmu idraku syai' kama huwa bila aqli bahwa ilmu. Nah, kita mendapatkan sesuatu kama huwa seperti mana sesuatu itu itulah mahianya. Nah, bil rasul bil hadis. Nah, in kana bil aqli fa huwa ilmu. Jika dengan akal maka itu ilmu. Tetapi bila disebut dengan kata ru'yah, melihat, dia mesti kena ada satu lagi, tambah lagi. Idraku syai' kama huwa. Adapun inkisyafu tam. Nah, inkisyafu idraku syai' kama huwa. Bihasanil basar. Dengan penglihatan. Nah, jadi ada dia panggil apa? Ada sesuatu yang lebih, yang dia bukan diri ilmu, tetapi dia sesuatu yang lebih daripada ilmu. Gitu. Jadi saya tuh bimbang, Habib faham zaidatun alal ilmi, zaidatun fil ilmi, macam mana? Gitu maksudnya. Nah, jadi itu mungkin nanti dalam pembahasan. Nah, jadi kalau bertambah ilmu, bimak al-ru'yatu bimakna ziyadatil ilmi. Ru'yah itu ialah dengan makna bertambah ilmu sahaja, bi ziyadatil ilmi faqat, bertambah ilmu saja. Yang bertambah itu ialah ilmu. Nah, sepatutnya takrif kata halatun zaidatun fil ilmi. Satu kelakuan, satu keadaan yang menambahi pada ilmu. Jadi dia itu ialah ilmu. Dia bukan sesuatu yang lain daripada ilmu. Gitu. Nah, tetapi kalau kita buka dalam kitab-kitabnya disebut halatun zaidatun alal ilmi. Seperti dalam kitab Syarah Ma'alim Usuluddin. Fal asy'ariyatu tad'i anna al-idraka al-musamma bir-ru'yati sifatun zaidatun alal ilmi. Kharijatun 'anil ittisami wa ittisali syu'a'i. Jadi al-asy'ariyah itu mendakwa bahwasanya mendapat al-idrak, mendapat al-musamma, mendapat yang mana? Sebab al-idrak itu mana? Nah, tiap-tiap idrak belum tentu ru'yah, tetapi tiap-tiap ru'yah pasti idrak. Al-idrak al-musamma bir-ru'yah. Nah, mendapat yang dinamakan dengan ru'yah itu sifatun zaidatun, satu sifat yang asing, yang lebih, yang suku saka adalah ilmi di atas ilmu. Mana dia bukan sekadar ilmu, tetapi dia sesuatu yang lebih, yang asing daripada ilmu. Kharijatun 'anil ittisam. Dia keluar daripada iltisam wa ittisali syu'ah. Itu biasalah. Baik. Jadi itulah kalau kita tengok di dalam kitab-kitab, termasuk dengan yang ada disebut oleh Al-Habib tadi. Nah, itu dikarangkan dia ambil daripada Jurjani. Ini saya bawa kitab Syarhul Mawaqif Jurjani. Jadi idza nazarna ila syams. Dibuat kalau panggil satu analogi. Apabila kita melihat pada matahari, fara'ainaha, maka kita pun nampak matahari tersebut. Summa ramatna al-ain, maka kemudian kita pun pejam mata. Nah, fa inda tarmid, maka di ketika mana kita memejam mata tu, na'lamu syams ilman jalil. Kita tahu. Nah, jelas matahari itu dengan apa sifat-sifatnya gitu lah. Apa sifat-sifatnya matahari itu bercahaya pula ilman jalil, sebagai ilmu yang jelas. Wa hadhihi halatun mughayaratun lil halil ula. Dan ini mana? Kita tahu bahwa panggil matahari itu bentuknya begini. Halatun mughayaratun. Satu hal yang berlainan lil halatil ula. Allati yang mana? Hal yang pertama itu ar-ru'yatu bil darurati. Itu ialah ru'yah dengan secara pasti. Tuh. Fa inna halataini, maka sesungguhnya dua hal tadi. Hal kita mengetahui matahari dalam kata kita punya mata, hal kata kita melihat matahari dengan mata kita, sekalipun dia kata bersekutu pada hasil ilmu pada illa anna halatal ula, melainkan pada hal yang pertama, yakni melihat itu fiha amrun zaid, ada perkara yang asing, yang suku sangka, yang lebih di atas ini. Gitulah. Apa hendak tahu tu Habib itu?
yang lebih, yang asing, bukan sekadar ilmu gitu. Ya bukan hanya ilmu. Kalau hanya ilmu bermakna, sebab tu Mu'tazilah kata, oh kalau gitu kita dua ni Asy'ariyah ada beza lah. Kami sebut ru'yah ilmu daruri. Kalian pun kembali balik tidak sama kata Imam Sa'duddin At-Taftazani. Karena kami ar-ru'yah mana inkishafut tam, nyata sempurnanya tadi bihasatil basar. Nah, bihasatil basar. Jadi mana tadi ya? Jadi nak ceritanya mana hing dia? Illa annaha la terulang, melainkan bahawa pada hal yang pertama, pada kelakuan yang pertama, yaitu idza nasarna ila syamsi fiha amrun zaidun. Ada perkara yang zaid. Perkara yang zaid ya. Perkara yang zaid lah. Perkara yang asing, yang bukan sekadar ilmu. Gapo? Dua ar-ru'yah, itulah dipanggil ru'yah. Itu dipanggil ru'yah. Jadi ru'yah ialah kita nampak sesuatu dengan inderaan penglihatan. Gitu. Kita nampak sesuatu dengan inderaan penglihatan. Kalau bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, idraku syai' kama huwa bil hasatil basar. Kalau bahasa Melayu, kita nampak sesuatu, mendapat sesuatu dengan penglihatan. Gitu. Itulah makna orang panggil makna bagi ru'yah yang saya faham lah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adapun ziyadatil ilmi apabila kita melihat, apabila kita mendapat sesuatu dengan penglihatan, ya tak diingkari bertambahnya ilmu itu pasti. Bermakna itu makna lazim. Nah, itu makna lazim daripada melihat itu pasti bertambah ilmu. Dan Mu'tazilah tidak mengingkarinya, mesti bertambah ilmu. Nah, mesti orang panggil ilmu itu. Sebab tu ru'yah bermakna ilmu, ya pasti ada. Betul? Karena ada seperti ayat-ayat Quran tadi yang Habib telah baca dan ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu seperti sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah oleh kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Bagaimana nak digunakan makna ru'yah dengan mana? Nah, ru'yah idraku syai' kama huwa bihasatil basar, secara adanya tak mungkin lah, karena kita dengan Rasulullah sudah 1400 tahun lebih dah, jauhnya. Maka sebab itu ulama mensyarah ra'a bimakna alima. Nah, ru'yah bimakna ilmi. Mana kama alimtumuni usalli, seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Iya, betul. Tetapi itu dipanggil makna makna lazim dan sebagainya. Nah, jadi makna yang diisbat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, kita kembali pada makna isbat ini, yang diisbat oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu ar-ru'yah, seperti mana yang disebut dalam kitab yang saya baca tadi, ya, halatun zaidatun ala ilmi. Nah, ataupun idraku syai' kama fa bihasatil basari, itu mendapatkan sesuatu dengan penglihatan. Jelas. Nah, seperti dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, dalam kitab Dardim, Syarah Dardim, dia sebut dengan ibarat bi inkishafit tam. Inkishafit tam. Baik. Wa jazim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanah. Disebut dalam ni bi ru'yatil ilahi bi ma'na inkishafit tam bil basar. Al bi wuqu'iha. Ay al-iqamati ala sabil dawam ala sabil dawam hala kauni ru'yati hasilatan bila tanah. Disebut oleh Imam At-Tahmah dan Dardi bi ma'na inkishafit tam bil basar. Ru'yatullah, apa makna ru'yatullah? Bimaknal inkishafit tammi bil basar. Yang kita biasa dengar. Sebab tu mungkin agak rasa terkejut lah. Ar-ru'yatu bimakna ziyadatil ilmi faqat ni. Terkejut je baik. Terkejut. Nampak apa macam bela kan? Tak faham ke? Faham kan? Okay. Cantik kalau faham orang. Nah, jadi bila ya sekadar ilmu saja. Saya ni tak suka berdiri sebenarnya. Macam profesor pula. Sebenarnya ada video 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sebab habis itu saya jadi pengkritik. Saya nak jadi moderator. Nah, 1, 2, 3. Sebab saya tak waktu. Tapi suruh jadi kritik juga. Sebenarnya ada 4 video. Dan setiap video itu saya tak tidur malam. Saya datangkan iskar. Tapi saya malah tak berdiri. Kan?
mungkin sesi seterusnya itu ada. Nggak boleh. Oke, video pertama. Nah, coba video pertama. Mana Ustaz? wujudun Apa bihaitu kamu? yumkinu Video pertama. Allah. Masalah ini video Habib ahli sunnah. Selesai. Atau video Habib ahli sunnah. Jelas Habib ahli sunnah itu. Video itu coba. Artinya berarti kita besok di surga itu melihatnya Allah tidak secara fisik. Tidak, akan tetapi Allah memberitahu tentang dia. Tidak. Tidak. Tetapi Allah memberitahu. Memberitahu itu mana hilang. Memberitahu itu hilang. Ilmu tentang dirinya. Satu. Lagi, sambung. Ya pengetahuan saja. Hanya pengetahuan saja. Nah, kita tidak akan bisa melihat dengan fisik. Kita bukan hanya pengetahuan saja, bukan bas fakat, bukan. Kita iktisyafi kami bil basari, ai diwuqiha. Apa maksud iktisyafi kami kata Syekh maksud mukai ai al-bali ila martabatin fawqa iktisyafi bil ilmi. Yang sampai kepada martabat fawqa iktisyafi ilmi. Yang lebih, yang atas daripada iktisyaf bil ilmi. Nah gitu. Oke, satu lagi. Allah dengan mata, karena mata mempunyai batas. Nah, ini lagi. Kalau Anda melihat Allah dengan mata, dan mata Anda mempunyai batas, maknanya Allah kena ada di dalam lingkup batas mata itu. Siapa pun yang mendengar apa dipanggil argumen seperti ini pasti akan macam ujung Mu'tazilah ini. Memang Mu'tazilah sebab itu dia ingkar ru'yah bimakna ilmi. Dia tak ingkar ru'yah bimakna ilmi. Dia ingkar ru'yah bimakna ilmi. Nah, sebab apa? Sebab bila dengan mata mesti ada batas. Kita tidak. Sebab nampak itu perbuatan Allah. Allah yang menjadikan soal itu nampak. Nah, tidak perlu berhadapan, muqabalah, tidak seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Nah, nampak tentang Islam ya. Adakah Nabi Sayyidina Umar itu tengok? Sayyidina Umar tidak perlu tengok, tetapi dibuka hijab inkisaf kita. Nah, bil basar, mata nampak. Nah, itulah saya suka sebut nampak Tuhan, ku mata bukan lagi tengok ngabuti mata. Itu istilah saya ngajar. Ya, baik. Oke, sambung lagi video tadi. Kalau Allah berada di dalam lingkup batas mata, itulah hakikat daripada mazhab jismiyah ya itu. Mazhab jismiyah semacam itu. Kemudian ketika Allah memberikan pengetahuan beberapa kali Habib Mullah memberi pengetahuan sebatas ilmu saja. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah tidak hanya ilmu saja. Karena ilmu saja itu dengan akal pun tidak apa. Kita idrak syai' kawawa bil hasatil basar. Itu yang diisbat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu. Nah, mana bitorikil basar dengan jalan penglihatan. Jadi sedapnya melihat Allah itu bukan sekadar ilmu, tapi melihat. Mana mendapat sesuatu dengan penglihatan itu sedap. Nanti, apa tahu udah nasi kerabu? Tahu udah nasi kerabu? Tahu. Jadi nikmat ada nasi kerabu dengan tahu ini. Nah, sedapnya nasi kerabu tahu. Sedap. Mana nikmat tahu nasi kerabu dengan melihat stik nasi kerabu. Apalagi kalau makan, tapi nasi kerabu boleh makan. Nah, apalagi bermakna nikmat itu asing-asing. Zaidatun. Itu mana zaidah? Yang asing, yang suka, seperti ibarah disebut perselisihan pendapat di kalangan tentang ibarah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Mana? Yaitu tentang wujud. Adakah dia itu ainul mawjud, ainul zat, atau amrul zaidun ala zat? Nah, ibaratnya seperti itu. Perkara yang asing, yang satu-saka, yang lebih daripada zat. Kan ibaratnya seperti itu. Wujud, sifat wujud, adakah dia itu ainul mawjud, ainul zat, atau amrul zaidun ala zat? Atau perkara yang lebih di atas zat. Maksudnya dia bukan diri zat, bukan sekadar zat, sesuatu yang lain. Jadi kami faham zaidatun ala ini bukan sekadar ini, lebih. Itulah yang saya kata bila Habib mesej saya, sedih lah Faiz, entah tuduh saya Mu'tazilah. Aduh, saya kata saya tak tuduh Mu'tazilah. Saya dengar video tertawa aku lagi tu. Belum tawa aku lagi. Saya dengar video-video Habib ini cenderungnya ke arah Mu'tazilah. Tidak boleh melihat dengan mata dan sebagainya. Terus Habib pun hantar nas ibarat. Ini
Apa tuh maksud aku? Apa tuh maksud aku? Nah, jadi ini aku tuh yang tak paham ke Habib tidak paham. Amrun zaidun ala zaid. Adakah yang difaham amrun apa halatun zaidatun fil ilmi? Ah, sesuatu yang melebihi pada ilmu, yang lebih pada ilmu. Ataupun saya yang tidak paham zaidatun ala ilmi. Jadi sebab itu saya kata gini lah, saya minta maaf, saya minta waktu. Tapi kalau seeloknya kita inilah kumpul dengan nih kita buat muzakarah. Nah, saya tak jadilah pembangkang. Saya sebenarnya moderator. Saya cukup cemburu dengan Ustaz Nurdus jadi moderator. Baik. Oke. Kepada tadi melalui dah kan sebab tu aku sesuai jadi moderatornya sebenarnya. Video tadi. Oke. Video tadi. Apa lagi? Dirinya, tentang zatnya, lebih daripada apa yang kita ketahui di dunia, apakah itu melewati mata Nah, atau melewati hati? itu Itu terpulang kepada Allah, karena Allah bisa untuk mengupload Ya. pengetahuan, Allah bisa untuk mengupload ilmu, memberikan ilham. Oke. Allah berdiri ini. Allah bisa Allah bisa upload ilmu. Ilmu saja. Nah, kita tahu bukan sebatas ilmu. Amrun zaidun ala ilmi. Amrun ataupun halatun zaidatun ala ilmi. Ataupun kata inkisyafu tam al-balighi ila martabatin fawqa inkisyafi ilmi. Itu kita. Bukan upload sekadar ilmu. Ilmu di-upload. Sambut jadi. Apa namanya? Memberikan ilham, melewati apapun, melewati mata juga bisa. Mazhab Hanafiyah mengatakan ilmu ru'yah itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia melewati mata. Ada masalah? Tidak ada. Memang tak ada masalah. Memang mata itu disebut dalam semua dalam kitab semua dengan mata boleh, dengan hati pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang jadi muskilnya, saya lagi. Ahli sunnah tidak melewati Ahli sunnah tidak. melewati hati, maksud mengetahui melewati hati. Mata. Ada masalah? Tidak ada. Ahli sunnah tidak melewati hati. Melewati hati, maksud mengetahui melewati hati. Padahal ahli sunnah itu kita maklum. Nah, dengan penglihatan. Tadi kita telah pun beritahu makna ru'yah ialah halatun zaidatun ala ilmi, ataupun kita kata idraku syai' kama huwa, ataupun inkisyafu tam bihasabil basar. Kita telah tahu dah gitu. Nah, jadi di mana kalau orang panggil kita kata hanya dengan hati? Di mana orang panggil ibaratnya kata ahli sunnah hanya dengan hati, mengetahui melewati hati. Kalau melewati hati, melewati akal, itu tidak ubah hanya sekadar ilmu. Sedangkan ru'yah bukan hanya sekadar ilmu, ialah sesuatu yang lebih daripada ilmu. Amrun zaidun ala ilmi, halatun zaidatun ala ilmi. Inkisyaf al-baligh ila martabatin fawqa inkisyafi ilmi. Itu yang kita isbat di dalam ahli sunnah wal jamaah. Lagi. Yakni manusia akan mengetahui lebih daripada Allah, dan ilmu itu langsung diupload oleh Allah tanpa belajar. Kita kan kalau mengetahui tentang Allah kan belajar dulu kan. Apakah mesti semacam itu? Atau itu hanya cara di dunia? Macam mana? Tidak, itu hanya cara di dunia. Maknanya kita mau mengetahui tentang Allah, belajar dulu. Di akhirat kelak tidak ada belajar. Langsung Allah itu memberi nikmat dengan memberi nikmat langsung dengan mengupload ilmu-ilmu tersebut di dalam hati Anda. Mengupload ilmu itu adalah hati kita. Jadi kalau kita nikmat yang paling lazat. Nah, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzi wuqu'un jaizun bil aqli wa qad ada fihi dalilun naqli. Nah, kita punya pegangannya berlaku apa dia panggil ru'yatullah dengan makna ahli sunnah kita nih. Idraku syai' kama huwa bihasatil basar tadi. Nah, nampak Tuhan dengan penglihatan. Itu nampak Tuhan dengan penglihatan. Itu nikmat yang paling lazat di dalam syurga. Karena dia bukan hanya sekadar ilmu. Dia lebih daripada ilmu. Dia lebih daripada sebatas mengetahui Allah. Tapi nampak Allah dengan inderaan penglihatan. Oke. Kemudian ada lagi tak? Itu video yang pertama. Kemudian video seterusnya. Habis dah. Mana juga? Video mana?
Ah, berapa? Wujudun bihaitsu Oke, boleh. wujudun bihaitsu yumkinu musyahadatuhu kadzati rabbina law kushifal hijab anha. Dibilang Hmm. perkara yang mewujud itu adalah yang mempunyai subut, mempunyai entitas di luar, mempunyai entitas di luar. Oke. Said Takut. Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili mengatakan bahwasanya sesuatu yang berada di luar, apa makna berada di luar, apa makna berada di luar, atau biasanya saya ungkapkan dengan berada di realita. Apa makna dia itu berada di realita? Di luar. Apa? Said Muhammad mengatakan bahwasanya sekiranya bisa dilihat dengan panca indera atau bisa dilihat dengan mata. Oke, nah, boleh. Jadi panca indera, ya kan? Boleh lihat dengan mata, dengan panca indera. Oke, lagi sambungin. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kurang setuju dengan beliau Kurang. karena belum tentu sesuatu itu ada bisa dilihat. Belum tentu. Jadi ibarat yang dibaca oleh Dr. tadi dan Habib Ali Baki tadi itu tentang, kalau kita kata tentang perkara wujudiyah, amrun iktibariyah, makdum dan sebagainya. Kemudian wujud ada, benda yang ada nih, itu juga menjadi salah satu hujjah akliyah. Walaupun yang tadi dibaca Maturidiyah kata dhaif dan lemah, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengkritik, tapi Al-Libsani dia jawab balik, kritikan Ar-Razi tentang wujud itu jadi musahih bagi nampak. Karena kenapa kita boleh lihat Allah, boleh nampak Allah, boleh ru'yatullah, bukan sekadar ilmu, kerana Allah itu mawjud. Kullu mawjudin yasihu ayyun. Fallahu mawjudun. Fallah yasihu ayyun. Itu yang kita kenal di dalam pengajian-pengajian kita ahli sunnah wal jamaah. Oke. Maknanya ada itu dia mempunyai nisbat di realita. Bisa dilihat atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk dilihat dengan panca. Tidak bisa dilihat dengan panca indera. Bukan penglihatan mata saja. Panca indera. Berat. Ini saya sebagai pengkritik nih, tak ada gabung sekali dengan boleh main kuat mama. Allah tidak bisa. Bisa ini ru'yah, bisa lagi kita sudah saya katakan namanya ru'yah adalah ziyadatul ilm. Kembali boleh Kalau berulang kali memang. Nah, itulah makna yang diisbat oleh dan hari ini pun memang itulah makna yang diisbat oleh Dr. Habib, yaitu ru'yah bermakna ziyadatul ilmi. Bagi saya, ru'yah idraku syai' kama huwa bil hasatil basar, atau ru'yah bermakna halatun zaidatun 'ala ilmi, atau ru'yah inkishafut tam al-bali ila martabatin fawqa al-inkishafil ilmi. Itu yang saya mengajilah. Adapun melihat dengan makna bertambah ilmu saja, itu makna lazim daripada melihat. Nah, semua tidak ingkar apabila kita lihat bertambah dari ilmu kita. Iya, pasti bertambah. Melainkan dia benar semua, untuk pahit lagi. Maknanya, kena makan kismis terlalu banyak saya. Jadi tidak boleh, tidak bisa dilihat dengan panca indera, bukan mata atau penglihatan. Oke. Anda mengatakan setiap sesuatu yang perkara yang ada di luar itu bisa ditengok dengan panca indera, itu namanya mazhabnya Wahabi. Macam mana gitu pula? Ini saya terkejut ni, lompat saya dulu. Macam mana bangkit fil tarikh jadi kalau boleh dilihat di mazhab Wahabi? Sedangkan inilah yang diiktimak oleh Asy'ariyah. Walaupun Imam Fakhruddin Ar-Razi mengkritik wujud itu jadi musahih bagi ru'yah, itu baginya lemah. Tapi Al-Libsani tetap menjawab. Dan ada wajah dhaif dan ada wajah kuatnya. Tapi ini yang saya terkejut banyak. Dakwah ahli sunnah kata belum tentu mawjud fil kharij boleh dilihat. Sedangkan yang kita kenal kullu mawjudin yasihu ayyun. Tiap yang ada itu sok untuk dilihat. Hatta benda yang dipanggil apa nih? Dia boleh dikesari sifat idrak. Kan kalangan Maturidiyah ada sifat idrak. Sifat apa itu terjemah itu terkejut. Kalau cerapan sedap lagi. Kalau ikut bahasa tuan kita pendapatan. Ingat ke gaji pula situ.
Nah, mana benda yang dicium, dikesan dengan pencium, mangzuqa tu semua tu. Nah, ya enggak boleh dah hilang aku tu ya dia deh. Itu pun walaupun pada kadangnya sekarang kita tak boleh nak lihat benda tu. Itu pada kadang sok-sok saja kalau Allah Taala bagi kita boleh lihat pedas, boleh lihat manis. Sok, tak ada masalah. Jadi di manakah uh, apa dakwah kata ahli sunnah yang kata belum tentu mawjud fil kharij boleh dilihat, sedangkan yang kita tahu ahli sunnah kullu mawjudin yasibu an yura, tiap-tiap yang ada sah untuk dilihat walaupun di bangkang tu bedah lada tu ada tapi tak boleh lihat ya pada kadang-kadang, tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi lihat boleh lihat dah bedah, boleh mana boleh lihat boleh, mungkin imkanul akli ke akal kita gitu. Jadi inilah link yang mengajak saya terkejut tu. Jadi macam mana orang dihantar video seperti ini bila dengar? Maka sebab tu saya pun hurai kata, ini ada cenderung dengan Mu'tazilah. Tetapi setelah habis mesej dengan saya tawakuf sehinggalah insya-Allah pada sesi dia. Kemudian nak sambung lagi. Mengatakan belum tentu yang ada di luar bisa ditengok dengan apa namanya panca indera. Ini kejut lagi. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwasanya Allah itu perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib ini? Tidak mungkin untuk ditengok oleh apa namanya panca indera, tapi bisa ditengok oleh apa namanya akal. Apa ya kalau di dalam ilmu kalam lebih detail lagi masalah ini namanya nafsu. Tidak mungkin pada akal kan tidak mungkin pada akal. Mana mustahil pada akal kan mustahil pada adat di sini. Itu pun saya memerlukan kepada pencerahan Habib juga nanti saya Habib boleh jawabnya lah. Benda gaib tidak mungkin dilihat dengan panca indera. Nas, mana nas kata? Nah, bahwasanya mawjud fil kharij, hatta benda tu gaib. Nah, pada penglihatan kita hijab tidak disikat, itu tidak boleh dilihat. Itu adakah mustahil pada adat atau mustahil pada akal? Lagi. Nafsul amr. Nafsul amr ini bukan kharij, bukan. Tapi terpulang kepada tempatnya itu apa. Jadi, mawjudat wa hiya ma lahu thubutun bihaitsu tumkinu musyahadatuhu kadzati rabbina law kushifal hijabu anha. Yang bisa law kushifa anal hijab la itu. Nah, kalau dibuka hijab maknawi, pasti dapat nampak itulah ru'yatullah, dapat nampak Allah, idraku syai' kama huwa ataupun inkishafut tam bihasatil basar. Tadi inkishafut tam al-baligh ila martabatin fawqa inkishafil ilmi. Lagi sambung lagi. Seperti dzatu rabbina kalau seumpamanya hijab diangkat. Saya tak setuju ya nih. Zatnya Allah tidak akan bisa Anda lihat dengan mata walaupun hijabnya dibuka, tidak akan bisa. Kenapa? Karena mana saya pun nak nas. Tidak boleh dilihat Allah Ta'ala itu dengan mata walaupun hijabnya dibuka. Sedangkan apa yang kita mengaji sebelum ini, lau kushifa anil hijab la ra'ayna. Hatta sifat-sifat seperti itu juga. Nah, sebab sifatnya tidak boleh bercerai tangan berasal. La ya huwa wala ya la gitu. Nah, itu tumkinu musyahadatuhu kadzati rabbina law kushifal hijabu anha. Yang bisa untuk ditengok, dilihat seperti dzatu rabbina kalau seumpamanya hijab diangkat. Saya tak setuju ya nih. Zatnya Allah tidak akan bisa Anda lihat dengan mata walaupun hijabnya dibuka, tidak akan bisa. Kenapa? Karena mata ini terbatas. Karena yang namanya mata tidak ilzam dengan hujah Mu'tazilah tuh. Mata panggil terbatas dan sebagainya itu hujah-hujah Mu'tazilah, sehingga menyebabkan Mu'tazilah itu takwil kepada ru'yah bimakna ilmi daruri. Nah, itu hujah Mu'tazilah. Kita sebab apa? Sebab bagi kita nampak, melihat itu perbuatan Allah. Nah, kalau Allah Ta'ala bagi di mata, boleh nampak Allah. Apa masalah? Itulah dipakai ru'yah. Jadi bila Allah Ta'ala buka hijab sini tabir maknawi. Nah, bukan tabir hissi. Dan Allah Ta'ala bagi kita nampak melalui penglihatan mata kita, ataupun dahi kita, muka kita, atau tubuh kita. Harus. Ini pun ada hak juga belakang. Tapi itulah dikatakan ru'yatul
ru'yatullah. Ini baik, sambung. Yang paling jauh apa namanya benda yang sangat jauh atau benda yang sangat dekat, terlampau kecil tidak bisa, terlampau besar juga tidak bisa. Karena itu dibilang Ru'yah ada hadiah, ya betul. Inilah kamu Mu'tazilah kata ru'yah pada hadiah, ya tak boleh tengok jauh, sangat tak boleh, dekat sangat pun tak boleh, ada hijab pun tak boleh, walaupun bersama dengan cahaya, berhubungan cahaya. Lagi. panca indera itu terbatas dan Allah tidak apa namanya terbatas. Sebab itulah Allah tidak bisa ditengok dengan mata, tapi Allah Tidak boleh ditengok dengan mata, tak boleh dilihat, maksud situ kan? Tak boleh dilihat dengan mata. Okey. Tetapi Allah akal, karena akal dibatas dan Allah tidak apa namanya terbatas. Sebab itulah Allah tidak bisa ditengok dengan mata, tapi Allah bisa diketahui dengan akal, karena akal bisa untuk mengetahui perkara itu. Bila akli, karena bil akli faham. Sini jadi orang panggil banyak, jadi kesamaan. Sebab tu saya pun wakuf. Mungkin lepasnya Habib akan jawab satu persatu. Ingat kan, kita dialog ni bukan nak menghukum Habib. Sebab tu kalau saya tak jadi pendebat, saya jadi moderator, saya dia mari iskar. Kalau gini, kalau saya ni sedap, saya berdarah dua, saya jadi moderator. Nah, tapi kalau saya diposisikan sebagai pembangkang, maka itulah antara bangkangan saya pada video ni. Ada lagi tu, baru 2 video ada. Ada lagi video. Pasal selalu kena tunggu. Pasal selalu. Habis kan? Jadi tadi Habib kata Allah hanya bisa diketahui dengan akal, tidak boleh dengan penglihatan, dengan mata, dengan penglihatan, dengan inderaan, panca indera, bukan dengan inderaan. Inderaan maksudnya penglihatan, pendengaran, semua tu panca indera dipanggil. Nah, mata tu jaringan tangan gitu. Jadi kalau gini, Habib kata Allah hanya bisa diketahui dengan akal. Kalau gitu, ingkar bil akli fawaid. Kalau idrak syai' kama huwa tadi, inkishafut tam tadi itu bila akli, maka itu sekadar ilmu. Kita biasa dengan Mu'tazilah sebab bukan berhenti di situ, bukan berhenti di akal, di ilmu saja, tapi kita idrak syai' kama huwa bihasabil basar. Kita gila. Tu al-bali ila martabat fawqa al-inkishafi bila ilmi. Lagi. Amrun za'idun 'ala al-ilmi. Lagi, hatun za'idatun 'ala al-ilmi. Itu lebih daripada itu. Lebih daripada sekadar ilmu. Kalau sekadar ilmu saja apa bezanya? Nah, hanya tahu saja. Macam mana boleh? Itu dibuat ru'yah. Dah, ru'yah tahu bukan hanya sekadar tahu. Melebihi daripada tahu. Lebih daripada tahu. Yaitu apa? Dengan penglihatan mata. Dengan penglihatan atau dengan penglihatan yang ada pada mata. Ialah tahu. Nah, dan tidak lazimkan bertempat Allah. Berjisim, berjirit, bersangka dan sebagainya. Tidak lazim. Itulah ilzamnya Mu'tazilah tu. Itu ilzamnya Mu'tazilah. Kalau boleh melihat dengan biji mata, Allah duduk depan lah. Allah duduk sini, mesti dia berhak. Itu Mu'tazilah. Kita tak semesti. Sekarang ni, kalau orang tengok, contoh kita kata stadium sebelah sana, ada permainan bola. Adakah kita nak tengok permainan bola tu kita ambil TV, kena cabut TV, kita letak dinding sana dulu, cabut. Sebab apa? Sebab stadium pertandingan permainan bola di sebelah sana. Jadi kita kena cabut, menghadap ke sana. Dah. TV kita di sebelah sana, Kalau Allah Ta'ala nak bagi nama, kenapa? Abang melihat tu. Buat apa Muhammad? Duk melihat perlawanan bola. Melihat bukan? Duk sedang mengetahui permainan bola. Bukan. Melihat. Nah, permainan ini dimain di mana? Stadium Sya'ala. Stadium Sya'ala di sebelah sana. Kenapa awak hadap sini? Mesti kena hadap situ. Tak mesti. Kenapa tak mesti berhadap? Tak mesti kena depan ini, tak mesti. Jadi itu semua ulama ahli sunnah wal jamaah kita sudah jawab dah. Jadi bukan sekadar ilmu, lebih daripada ilmu. Faham? Amrun za'idun, itu saya tekankan tu. Amrun za'idun 'alal ilmi, halatun za'idatun 'alal ilmi. Gitu.
Nah, sebab itu saya kata tadi, tiap-tiap idrak belum tentu ru'yah. Sebab ilmu pun idrak, ilmu idrak, tapi bukan ru'yah. Ilmu itu idrak, tapi bukan ru'yah. Nah, tiap-tiap ilmu, tiap-tiap idrak belum tentu ru'yah. Ya. Tapi tiap-tiap ru'yah pasti idrak. Ya, sebab dia dapat ilmu. Zaid, benda yang asing. Sepusaka daripada sekadar ilmu kan. Nah, ada bertambah ilmu dengan sebab kita melihat, iya itu amrul lazim. Nah, lazim masuk. Itu pasti dah izan. Ya, bila kita isbat masuk pasti dah ada lazim. Gitulah. Masalah Mu'tazilah dia intafal ya intifal mansub, tapi isbat lazim. Nah, sedangkan izan tafal mansub, intafal lazim. Bila ternafinya mansub, maka ternafinya lazim. Nah, tapi dah, ya dah. Baik, habis itu. Jadi di sininya saya perlukan kepada pencerahan daripada Habib lah. Hanya Allah tu bisa diketahui dengan akal saja. Bermakna kembali pada ilmu fakat. Tidak ru'yah tu. Hanya ilmu saja. Idrak bila akal buat ilmu fakat. Baik. Lagi video lain pula. Ya, tu. Malah tu tahu dah ya. Tu video Habib Ahli Sunnah tak payah pasal. Aku memang cakap ada waktu Ahli Sunnah Habib tu. Kita nak isytihad, hak syubhat. Satu lagi. Maknanya kita mau mengatur tentang Allah, belajar dulu. Di akhirat kelak tidak ada belajar. Langsung Allah itu memberi nikmat langsung dengan mengupload ilmu-ilmu tersebut di dalam hati Anda. Dan nikmat ru'yatullah ini adalah nikmat yang paling agung. Karena mengetahui ilmu itu nikmat. Nikmat itu bukan melihat, bukan apa, mengetahui ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, kita nikmat agung ru'yatullah sebab nampak Allah dengan penglihatan mata. Sebab tu nikmatnya agung. Bukan sekadar tahu. Habisnya ru'yatullah nikmat agung sebab bukan melihat apa, bukan mengetahui ilmu. Sebab kembali ru'yat bimana ilmu atau biziadatil ilmu faqat. Lagi. Itu nikmat di dalam Qoridah Bahiyah. Siapa Syekh Ahmad Ad-Dardir mengatakan fafham munihta ladzatal ifhami. Fahamlah ladzatal afham itu paham hukum akal, lazat lebih hukum akal. Nah, faham hukum akal tu cerita tentang kelazatan yang memahami hukum akal, wujud istihalah jawaz dan sebagainya tu. Bukan ilah bagi kenapa kau ru'yatullah nikmat yang teragung nombor satu dalam syurga? Karena dia ilmu. Bukan. Tapi karena melihat tu sendiri. Nah, gitu dah. Lagi, video lagi. Habis itu diberi. Semoga Anda diberi lezatnya memahami. Para ulama zaman dahulu itu mengatakan kalau para raja-raja itu mengetahui nikmat kita sebagai ulama, mengetahui ilmu-ilmu yang baru, mereka akan memerangi kita untuk mendapatkan kenikmatan yang kita dapatkan. Begitu pula nikmat-nikmat yang di dunia ini semacam makan sate. Itu sate kayak dia. Ya. Kemudian ada lagi video saya kan? Yakni nusus semacam ini dihadap ahli sunnah berhadapan-hadapan dengan nusus semacam ini, tidak mungkin nusus semacam ini akan dibuang ke sampah. Memang betul. Tetapi mereka memang memang jangan kata ahli sunnah. Wahabi Mujassimah, Mu'tazilah Jahmiyah, dia tak berbeda tu siapa. Cuma dia memaknai dengan makna dia sendiri. Mujassimah, Musyabbihah, Wahabi. Itu yang Allah ni. Ni boleh tengok gini ni. Ni Allah dah bagi ni Allah. Hatta waktu lagi ada yang kata Allah kali pertama melihat Allah menjelma bulan purnama. Ambil zahir-zahir hadis tu. Allah kamar anda tu. Ada Wahabi tu. Itu kali pertama tu Allah jadi bulan purnama. Lalu dia kata Allah kan maha kuasa. Allah kan maha kuasa. Dia buat zat dia. Dia buat yang saya sendiri. Tu ru'yatullah Wahabi. Lagi. Ahli sunnah berhadapan-hadapan dengan nusus semacam ini. Tidak. Mu'tazilah apa? Dia tidak betul sampah juga. Cuma dia takwil ilmu daruri. Nah, jadi di situlah Mu'tazilah kata, hai Asy'ariyah, awak pun sama dengan saya. Ilmu juga tu. Tak, kita kata tak sama. Ada sama. Awak tu ilmu saja, kita tak. Bukan sekadar ilmu, bahkan melihat.
Nah, itu maksud itu. Nah, idraku syai' kama huwa bil hasatil basar. Kalau sekadar ilmu, idraku syai' ataupun inkishafut tam tadi, kita inkishafut tam lah istilah itu. Istilah Mu'tazilah ilmu daruri. Yang istilah apa itu? Mu'tazilah dia kata ilmu daruri, kita kata inkishafut tam. Fadullah ya tu. Cuma istilah kita. Nah, jadi kita dah idraku syai' kama huwa atau inkishafut tam tadi itu bihasatil basar. Kalau hanya sekadar ilmu daruri, itu pakai bil akal cukup. Dengan kamu cukup. Nah, itu. Baik. Coba. Nusus semacam ini akan dibuang ke sampah. Kan tetapi mereka mentakwilkan apa makna ru'yatullah. Di sini ahli sunnah mentakwil. Nah, ini tapi tak apalah. Takwil apa makna takwil itu tafsir apa. Nah, dia takwil kata hakik. Sambung. Kehebatan ulama-ulama ahli sunnah, Iya, kehebatan ulama-ulama Asy'ariyah, bagaimana mereka bisa untuk mendapatkan jalan tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Bagaimana? So, ini penting sekali saya jelaskan apa itu makna ru'yatullah. Makna ru'yatullah secara umum adalah ziyadatul ilm. Oke. Tambah Ziyadatul ilm. Tambahnya pengetahuan kita terhadap Allah. inilah pengetahuan kita terhadap Allah. Itu ru'yat. Jadi kami makna yang disebut oleh Habib itu ialah makna lazim, bukan makna malsum bagi ru'yah. Tambah pengetahuan kita terhadap Allah. Itu lazim. Pastilah bila melihat bertambahlah ilmu kita terhadap Allah Ta'ala. Yang kita nak memaknainya ialah makna malsum. Apa hakikatul ru'yah? Itu. Apa makna ru'yah itu? Hakikat ru'yah itu apa? Itu. Okey. Yang namanya ru'yatullah yang dikenal oleh para a'immah ahli sunnah dengan nama ziyadatul ilm. Tahu Ziyadatul kami yang dikenal oleh a'immah ahli sunnah di mana? Halatun zaidatun 'alal ilmi, amrun zaidun 'alal ilmi, inkishaf tam al-baligh ila martabatin fawqa al-inkishaf ilmi. Bukan bimakna ziyadati ilmi faqat. Bukan. Kita tak kenal pun gitu. Saya cari tak tidur malam saya. Siapa lewat? Tak jumpa cari bimakna ziyadati ilmi faqat. Ni tak jumpa. Di mana nas arba'in sulun dengan apa tu? Kalau saya jumpa tu semua. Amrun zaidun 'alal ilmi. Halatun zaidatun 'alal ilmi. Satu kelakuan, satu keadaan yang asing, yang suku sangka, yang lebih di atas ilmu. Bukan sekadar ilmu. Nah, lagi. maknanya ru'yatullah, dan ini pun yang disebutkan oleh para ulama seperti Ar-Razi di dalam Arba'in fi Usuluddin, Al-Laqani di dalam Bidayatul Murid juga mengatakan hal yang sama, adalah ru'yah adalah halatun mukhalifatun daripada apa yang Anda dengar kemudian Anda melihat. Inilah yang diambil oleh ahli sunnah. Berarti maksudnya takwil lagi. Apa? Ditakwil ya? Bukan ditakwil, tapi hakikat ru'yah memang semacam itu. Cuma Tadi takwil atau tidak takwil pula. Ya sebenarnya di mana? Kalau kami bukan takwil. Bukan takwil sebab melihat tu memang idraku syai' inkishaf bihasatil basar. Itu bukan takwil. Memang bukan takwil. Melihat tu mana mendapat dengan penglihatan. Itu bukan takwil. Itu memang melihat, mana melihat begitu. Mendapat, nampak dengan penglihatan. Itu bukan takwil. Betul? Saya menonton permainan bola. Melihat permainan bola. Adakah saya orang tanya, dua gol itu baik? Saya sedang mengetahui permainan bola ini. Mengetahui? Saya sedang melihat kan? Melihat. Apa makna melihat? Nampak dengan penglihatan mata. Itu dipanggil melihat. Dan itu bukan takwil. Itu makna hakiki bagi melihat. Itu makna hakiki bagi melihat. Yaitu nampak dengan penglihatan mata. Itu makna hakiki bagi melihat. Adapun mengetahui, itu lazim daripada melihat. Dan macam mana Bapak Qasim tu? Kami tanya. Bapak Qasim tu main bola ya? Ada Bapak Qasim sumak tu tu. Tahu tadi lagi ikut sumak bola kosong-kosong lagi. Tahu tak? Tahu. Itu lazim daripada melihat. Melihat makna maksudnya apa? Makna hakikinya yaitu tadi nampak dengan penglihatan mata. Bukan sekadar nampak saja. Nampak saja itu hanya ilmu. Karena tiap-tiap idrak belum tentu melihat. Bukan tentu ru'yah. Tapi ilmu idrak lah. Ilmu ya idrak. Ilmu ya pasti idrak. Tapi tiap-tiap ru'yah, tiap-tiap melihat, tiap-tiap nampak, pastilah orang panggil idrak.
Nah, gitu dah. Lagi. Ru'yahnya kita dengan makhluk, dengan apa namanya, dengan mata, Ya. tapi ru'yahnya kita dengan Allah tidak mesti dengan mata, tapi ada titik temu antara ru'yah kita dengan makhluk dan ru'yah kita dengan Allah. Apa itu? Ziyadatul ilm. Ketika saya melihat Itu lazim. Itu malah lazim. Titik temu itu malah lazim. Tidak mesti dengan mata yang tiba jawab. Di mana itu. Nah, Anda, ilmu saya tentang Anda bertambah ketika saya melihat Allah. itu makna lazim. Bukan makna hakiki bagi melihat. Makna bertambah ilmu tu dia panggil apa? Makna lazim. Yang kita nak isbat sekarang ni makna hakiki bagi melihat. Makna sebenar melihat tu apa? Nampak dengan penglihatan. Itu penglihatan mata. Penglihatan mata ke ikutlah masalah mata tu mahal ru'yah seperti mana Habib sebut. Memang itu apa panggil usul furu'ul aqaid. Cabang dalam pegangan saja. Nak berlaku di mana kau panggil melihat tu. Nah, di dahi ke di muka itu tak apa, tak ada masalah. Nah, jadi inilah beberapa iskal. Nah, daripada beberapa video ada lagi sebenarnya. Nah, biarlah tu cukup lah tu. Nah, maknanya semuanya berputar kepada mahalul nizam, mahalul khilaf. Nah, tepat kita nak cara sekarang bukan masalah di mata kalau tu orang lain itu masyik apa semua. Makna ru'yah tu hakikinya apa? Makna hakiki. Makna sebenar. Makna hakiki makna lazim. Kalau bertambah ilmu tu, iya lazim itu. Siapa pun tidak engkar. Nah, melainkan orang itu kurang makan kismis, dia akan engkar. Nah, melihat tak bertambah ilmu apa? Tu begak tu. Itu pasti orang semua isbat. Bila melihat bertambah ilmu. Apa yang jadi bukan mahalul nizam lah. Tak payah mahalul nizam. Kita kira macam mahalul iskal lah. Gitu lah. Sebab kita jadi kesamaran lagi. Sebab bila habis hatanah nah ibarat tu, itu jadi tawakuf. Habib faham zaidatun fil ilmi ke atau zaidatun alal ilmi? Amrun zaidun alal ilmi atau amrun zaidun fil ilmi? Itu kalau panggil mahal ni lagi ni lah iskal gitu. Tepat jadi kesamaran. Kalau Habib faham ar-ru'yah al-muradu bir ru'yati wal ibsari, itu dengan makna halatun zaidatun fil ilmi. Iyalah betul lah, ziyarat ilmi betul. Tapi butuh ahli sunnah wal jamaah tidak pernah ada yang sebut fil ilmi, tapi amrun zaidun atau halatun zaidatun ala ilmi, satu kelakuan, satu keadaan, satu perkara yang asing, yang suku sakak, yang lebih di atas ilmu. Artinya apa? Dia bukan sekadar ilmu. Kalau sekadar ilmu, bila akal ilmu. Kalau idrak syai' bila akal, fawal ilmu. Cukup. Tahu pedah lada. Yang tahu, siapa tak tahu pedah lada? Tu orang tu memang benar kalau kena ngaji Mesir 4 tahun. Baru tahu, Masya Allah, rupa-rupanya lada ni pedas lah. Allah. 4 tahun ngaji Azhar, kamu tahu. Benar-benar. Itu sekadar ilmu pasti. Kalau dengan ilmu. Tapi bila kita tak di lidah, itu lebih daripada ilmu. Lebih daripada ilmu. Itu nak ceritanya. Zaidatun alal ilmi kok. Zaidun fil ilmi. Kalau zaidun fil ilmi, itu makna lazim. Yang habis. Habis. Wallahu a'lam. Terima kasih Bio. Ini bukan Bio orang yang suka di moderator. Baik, mungkin ada hadirin bertanya kenapa waktu PU panjang. Saya dah bincang dengan Habib setuju untuk habiskan video tadi itu, dan kita akan berpanjangkan waktu Habib nanti dalam sesi interogasi atau pembidasan terpulang pada Habib bila terutama. Okey, insyaAllah. Sekarang ni sepatutnya berehat selama setengah jam, tetapi memandangkan kita tidak cukup waktu, saya mencadangkan buat apa yang patut saja, lepas tu kembali secepat mungkin.